Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik, Pak. Sehat ya, mantap. Puji Tuhan kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat bermakna, yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, jadi anak-anak semua silakan membuka buku cetaknya halaman 165. Pelajaran 14, dan buku yang lama, maaf ya, buku yang lama itu Bapak lupa bawa, masih ketinggalan di sekolah, karena berhubungan semua guru-gurunya WFH, jadi Bapak lupa untuk membawa buku yang lama. Tadi halaman berapa ya, Pak? Dia buku yang baru halaman 165. Buku yang baru halaman 165. Buku yang lama, kalau Bapak nggak salah itu halaman 127. Yang masih menggunakan buku yang lama, silakan buka halaman 127 kalau nggak salah. Pelajaran 14 tentang menghormati milik orang lain. Oke, silakan dibuka buku cetaknya semuanya. Oke. Tadi buku baru halaman berapa, Pak? Buku yang baru halaman 165. Buku yang baru halaman, ya. Oke, sama-sama. Buku yang baru halaman 165. Oke, anak yang terkasih. Pak, pelajaran 14 kan? Betul banget, pelajaran 14 tentang menghormati milik orang lain. Yang buku lama 127. 127, oke, artinya saya benar. Halaman 127, oke. Soalnya perbedaan halamannya sangat jauh sih, makanya buku yang baru dan buku yang lama perbedaan halamannya sangat jauh. Oke, anak yang terkasih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang menghormati milik orang lain. Milik orang lain yang dimaksud adalah hak orang lain. Nah, jadi bagaimana kita sebagai manusia perlu untuk menghormati milik orang lain dari segala aspek kehidupan manusia. Nah, tentunya dalam pelajaran ini kita akan menambah sebuah wawasan yang baru, menambah sebuah pengetahuan yang baru, menambah sebuah pengalaman yang baru juga untuk semakin mengetahui cara untuk menghormati milik orang lain ataupun cara menghormati hak orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, perlu diketahui juga bahwa dari pelajaran ini pula ada banyak hal. Halo, ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Ada banyak hal yang. Selamat pagi, Vivian. Ada banyak hal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita. Jadi kita akan sama-sama belajar satu sama lain tentang pelajaran ini. Oke. Dalam pembelajaran ini pula, anak-anak harus mengetahui dulu 3 tujuan pembelajaran inti untuk membantu anak-anak dalam mempelajari tentang apa yang akan kita bahas secara bersama-sama dari pelajaran ini. Nah, yang pertama itu, bagaimana kalian semua itu diharapkan mampu untuk mensyukuri atas diberikannya 10 perintah Allah kepada manusia. Nah, jadi bagaimana kita semua itu harus mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah sendiri tentang 10 perintah Allah kepada manusia. Kemarin pada saat ulangan itu kita sempat membahas juga ya mengenai 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah itu ada 2 versi. Yang pertama itu dalam gereja Katolik dan versi dalam gereja Kristen. Nah, tetapi isi dan makna dalam 10 perintah Allah itu sama. Cuma urutannya saja yang berbeda. Seperti yang kemarin itu banyak anak-anak yang salah tentang hormati orang tua atau hormati ayahmu dan ibumu. Itu terletak pada ada yang menjawab, ada yang 5, ada yang ini, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4. Jawabannya adalah 4. Nah, karena kita menggunakan 10 perintah Allah dalam gereja Katolik. Nah, jadi
Urutan hukum menghormati orang tua itu ada pada urutan yang keempat. Nah, kalau yang gereja Kristen adalah hukum yang kelima tentang menghormati orang tua. Itu perbedaan sedikit, tetapi dan pertanyaan kemarin itu yang salah itu akan Bapak benarkan. Anggap saja itu sebagai pertanyaan bonus bagi kalian. Karena memang semuanya baik yang menjawab antara 4 dan 5. Dan itu saya benarkan. Jadi nggak ada yang salah. Oke, itu. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menghormati hal-hal yang sudah menjadi hak milik orang lain. Menghormati hal-hal yang sudah menjadi hak milik orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperhatikan dan membantu orang lain yang berkekurangan. Memperhatikan dan membantu orang lain yang berkekurangan. Jadi anak sekalian, itu bagaimana hal yang akan kita pelajari itu ada 3. Itu akan membantu kita lebih mengetahui dan lebih mendalami tentang menghormati milik orang lain, dan juga ada contoh-contoh yang akan kita singgung dari dari pelajaran kita pada hari ini. Oke. Kita masuk. Menghargai bisa berarti memandang sesuatu yang penting, bermanfaat dan berguna. Ketika seseorang tidak merasa dihargai, tentunya akan mengakibatkan orang terluka, direndahkan, atau bahkan dilecehkan karena tidak dihormati ataupun dihargai. Ya, secara alami memang manusia itu membutuhkan yang namanya sebuah penghargaan atau rasa berharga dalam dirinya. Sehingga banyak orang yang ingin dihormati. Banyak orang yang berharap itu tumbuhnya budaya itu harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita harus memperhatikan dan tetap harus menerapkan budaya saling menghormati, saling menghargai orang lain di lingkungan dimanapun kita berada. Nah, itu kebiasaan ikut memelihara barang milik orang lain itu, apalagi milik bersama, merupakan salah satu kebiasaan menghormati milik orang lain. Nah, jadi memiliki sesuatu itu merupakan hak setiap orang yang bertujuan untuk memerdekakan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia, yaitu dengan cara menghormati dan menghargai orang lain. Itu yang perlu kalian harus ketahui. Nah, dan ini juga merupakan sebagai sebuah pengantar bagi kita untuk masuk lebih jauh lagi tentang apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang baru bergabung, silakan buka halaman 165, pelajaran 14. Untuk di buku yang lama, silakan buka halaman 127. Oke. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui secara bersama-sama. Sekarang, anak-anak silakan buka buku cetaknya halaman 168. Mari menyimak halaman 168. Silakan kalian lihat. Ada artikel 1 tentang bukannya menolong, 2 pria justru gondol motor korban kecelakaan. Itu ada 2 artikel. Kita mulai dulu dari artikel yang pertama, halaman 168. Semuanya sudah buka ya? Yang buku lama halaman 128. Thank you so much, Matthew. Telah dibantu. Oke, 128. Yang sudah buka, silakan buka ya. Silakan buka halaman 128. Yang sudah buka, kita akan baca bersama-sama. Sekarang anak-anak sekalian, saya minta satu orang untuk membacakan kepada kita semua. Perempuan, saya minta. Saya, Pak. Oke, kalau gitu laki-laki duluan. Zivan, silakan. Zivan, baca artikel 1. Silakan. Bukannya menolong, 2 pria justru gondol motor korban kecelakaan.
Bukannya menolong korban kecelakaan, dua pria malah membawa kabur sepeda motor korban kecelakaan. AS20 dan Y20 memanfaatkan kelegahan warga dan korban kecelakaan. Mereka bersengkokol untuk mencuri motor saat melihat kecelakaan tersebut. Kedua pelaku memanfaatkan kelenggahan orang-orang di sekitar untuk mengambil motor korban dan membawa pergi, ujar Kanit V. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Hendik Zusen, Minggu 23 Oktober 2016. Dua begundal ini tahu betul cara memanfaatkan kesempitan jadi kesempatan berbuat jahat. Kejadian itu bermula dari sebuah kecelakaan pada 2 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di kawasan Gading Serpong. Dalam kecelakaan itu, korban harus dilarikan ke rumah sakit. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, itulah menurut Hendik mereka beraksi. Motor tersebut dibawa kabur saat warga tengah menolong korban. Warga yang lengah dan tak fokus pada kendaraannya. Korban jadi peluang bagi dua pencuri sepeda motor tersebut. Awalnya warga mengira kedua orang ini juga hendak menolong korban dengan mengamankan motornya. Ternyata justru dibawa kabur. Hendik menjelaskan berbekal keterangan saksi-saksi di lapangan, kedua tersangka sepeda motor atau curanmor itu ditangkap di kediaman masing-masing atas perbuatannya. Kedua tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara, ucap Hendik. Halaman. Oke, terima kasih Zivan. Halaman 168. Alfenstein, ya. 68, gitu di motornya. 168. 168. Iya. 168. Oke, sekarang artikel kedua, 169. Tadi siapa tadi yang mau baca? Si Vanessa ya, Vanessa. Artikel kedua. Melinda Di divonis 8 tahun penjara. Silakan. Melinda Di divonis 8 tahun penjara. Jakarta, kompas.com. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Inong Melinda binti Siswo Wiratmo 49. Majelis Hakim yang diketahui Gus Rizal dalam sidang di ruang sidang utama PN menilai terdakwa Melinda terbukti sah dan meyakini melakukan tindak pidana
dan pencucian uang yang didakwa kepadanya, menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang Melinda binti Siswo Wiratmo. Hukuman selama 8 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah, kata Majelis Hakim Gusriz. Bacakan keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 7/3/2012. Hakim menilai seluruh dakwaan yang dikenakan kepada mantan relationship manager di B itu terbukti secara sah. Empat, kepada Melinda terdiri atas 2 dakwaan terkait tindak pidana perbankan, yaitu dakwaan primer pasal 49 ayat 1 huruf A UU nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Junsko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP serta dakwaan subsidiar pertama pasal 49 ayat 2 huruf B UU nomor 7 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 1998 tentang perbankan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Putusan Majelis Hakim berselisih 5 tahun dengan tuntutan jaksa. Hal yang meringankan terdakwa dalam pertimbangan hakim adalah terdakwa masih memiliki anak-anak yang butuh asuhan orang tua. Sementara itu hal yang memberatkan antara lain Melinda dianggap berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Oke, terima kasih banyak Vanessa Angelin. Terima kasih banyak. Nah, jadi anak sekalian, kita sudah sama-sama membaca, sudah melihat juga kedua artikel. Yang pertama adalah bukannya menolong, 2 pria justru digondol motor korban kecelakaan. Nah, sini kita melihat bahwa sebenarnya situasi yang ada dalam bacaan tersebut pada artikel saat itu sebenarnya sudah sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lebih khusus di Indonesia ya. Jadi ketika kita melihat suatu kecelakaan, suatu musibah, justru malah kita memanfaatkan kejadian tersebut itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang jahat
yang justru malah merugikan orang lain. Nah, di sini kita melihat bahwa ada tidak rasa hormat terhadap orang yang tengah menghadapi musibah kecelakaan dalam artikel 1 tadi. Di situ kita melihat bahwa ketika korban sedang mengalami kecelakaan, justru kedua pria tersebut malah mengambil motor dari korban kecelakaan tersebut. Nah, sehingga disinilah letak rasa ketidakhormatan seseorang terhadap orang lain. Dan itu tidak boleh dicontoh oleh kita semua. Bahwa itu salah satu pelanggaran hukum yang sangat-sangat tidak baik dan sangat-sangat tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sama halnya dalam artikel yang kedua, bahwa Melinda divonis 8 tahun penjara karena kasus pencucian uang. Karena kasus pencucian uang yang sangat banyak, sehingga ia merugikan nasabah-nasabah yang ada di Citibank tersebut. Hal ini juga sangat tidak baik, di mana setiap kesempatan itu pasti ada kejahatan. Dalam kehidupan kita sama, setiap kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada aja orang-orang sekitar kita itu yang memiliki niat yang sama, memiliki niat atau berkesempatan untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada kita. Dan ini salah satu contoh yang buruk, di mana dari kedua bacaan tadi itu sangat tidak mencontohkan untuk menghormati dan menghargai hak dari orang lain. Sehingga dari kedua artikel ini juga berdasarkan dari kisah nyata atau contoh konkret dari kehidupan manusia sehari-harinya. Sampai hari ini pun masih ada sih orang yang melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan sedikit memberi sebuah penjelasan singkat berdasarkan apa yang telah dibaca sama kalian tadi. Memang kita sering mendengar ya kasus seperti ini ya. Kita sering mendengar adanya berita juga selain dua kisah ini, berita penggusuran atau perebutan rumah atau lahan di televisi, di surat kabar, maupun di media-media lainnya. Saat kita menonton ataupun membaca berita-berita tersebut, kita tidak selalu bisa mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Setiap orang mengklaim bahwa yang diperebutkan adalah milik mereka. Dan dapat dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan rumah, kepemilikan tanah, kepemilikan kebun dan segala macam. Nah, secara umum, perebutan itu berakhir dengan adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah, atau adanya pihak yang puas atau pihak yang disakiti. Hal semacam ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apalagi dalam konteks Indonesia. Saat manusia mementingkan harta dan berusaha memilikinya, terkadang pertengkaran itu sulit untuk dihindari. Apalagi ketika usaha dari seseorang itu melanggar batas dari hak orang lain. Seperti dia mengambil tanah, mengambil rumah, mengambil lahan dan sebagainya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Allah sendiri memahami sifat-sifat dasar manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Allah mengatur sedemikian rupa supaya keadilan dan ketentraman umat tetap terjaga. Allah tidak menghendaki ketidakadilan, termasuk dalam kepemilikan tanah, kepemilikan rumah, lahan, dan sebagainya. Allah menghendaki agar umatnya menghargai hak milik orang lain tanpa memandang bulu. Sebagai umat Allah, sebagai pengikut Allah, kita perlu belajar menghargai hak milik orang lain. Perintah Allah sangat jelas ya, yaitu agar kita tidak berambisi untuk memiliki hak milik orang lain. Perlu dipahami bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan masalah jual beli, tetapi berkaitan dengan masalah pelanggaran hak milik. Kita tidak boleh dan sengaja memperdaya orang yang lemah agar miliknya dapat kita kuasai. Seperti kasus pencurian motor, sekaligus juga kasus pencucian uang dan segala macam. Nah, karena kita harus ingat bahwa Allah itu selalu menuntut keadilan.
Anak-anak sekalian, kita harus ingat bahwa Allah selalu menuntut keadilan dari perilaku kita. Nah, itu yang bisa kita ambil hikmah dari kedua kejadian tersebut. Silakan Owen, dari kedua kejadian tersebut, yang tentunya bisa memberikan sesuatu yang baik juga kepada orang lain. Bagaimana Allah pun sendiri menuntut keadilan kepada kita sebagai manusia. Jadi kita juga sama. Bagaimana kita juga harus saling menuntut keadilan, bahwa semua orang memiliki haknya. Dan kita tidak seharusnya mengambil atau merebut hak dari milik orang tersebut. Itu juga tidak hanya berlaku tidak hanya berlaku dalam situasi seperti itu, tetapi di rumah juga. Kita harus juga melakukan situasi seperti itu ketika kita berada di rumah. Bagaimana kita bisa menghormati milik orang lain. Misalkan adik kita punya mainan, terus kita ambil seenaknya, karena kita ini kakaknya gitu kan. Itu tidak baik. Bahwa adik juga kita memiliki hak yang sama. Dia juga memiliki harus membutuhkan sikap adil dalam dirinya sendiri. Sama juga seperti teman-teman sekalian ketika berada di sekolah. Misalkan saya menempatkan pulpen atau taruh pulpen di atas meja. Terus ada yang ambil tanpa seizin saya. Nah, tentunya di situ, secara tidak langsung dari hal yang kecil itu, bagaimana kita semua itu tidak mampu untuk menghargai milik orang lain. Tidak mampu menghargai atau menghormati hak orang lain. Dan itu sangat tidak bagus dan tidak harus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian semua berkaitan tentang dua artikel ini. Apakah tindakan dari kisah tadi itu, dari kedua kisah tadi itu, benar atau salah? Salah. Alasannya kenapa salah? Karena mereka Iya, betul banget. mengambil Karena dia itu mengambil milik orang lain. Benar, Vanessa. Yang lain? Niko, ayo Niko, saya lihat tadi kamu menunjukkan tangan. Apa Niko? Perbuatan mereka salah karena mereka mau mengambil yang bukan hak mereka. Betul banget. Nice, pintar. Betul, Niko. Jawab tidak, Pak. Silakan Mikyuli, jawab. Mereka salah karena mereka telah mengambil hak yang bukan hak mereka. Iya, Mereka telah mengambil hak orang. betul banget. Karena mereka itu mengambil hak orang. Itu sangat benar. Good. Terus, apa yang dilakukan oleh kedua orang pria tersebut dan juga Mirindadi? Mengapa dia dikatakan dia merebut milik orang lain? Apa yang mereka lakukan? Berdasarkan dua bacaan tadi. Ayo, siapa? Novi, mau jawab? Apa tadi nggak ketemu apa? Oke, jadi tadi Towan, apakah dari kedua bacaan tadi, kedua artikel tersebut, apa yang dilakukan oleh dua orang pria dan juga Mirindadi sehingga mereka itu dikatakan tidak menghormati milik orang lain? Apa yang mereka lakukan? Apa, Wan? Apa? Ayo. Ya, Novi Agustin. Apa? Novi Agustin dulu. Apa? Bukannya menolong korban kecelakaan, dua pria malah membawa kabur sepeda motor korban kecelakaan. Ya.
Kalau yang Belindadi, apa Uwan? Apa yang dilakukan oleh Belindadi? Apa Uwan? Yang artikel kedua itu, Belindadi divonis 8 tahun penjara. Kenapa dia divonis 8 tahun penjara? Apa kesalahan yang ia lakukan? Apa, Michael Owen? Ayo, apa? Oke, Menerima hasil hukumannya. iya. Dia karena apa? Karena dia, Karena dia bersalah. apa kesalahannya dia? Mencuri sepeda motor. Mencuri sepeda motor milik orang lain. Yes, betul banget. Jadi dia itu melakukan pencucian uang. Jadi kata pencucian uang itu anak-anak sekalian, jadi dia itu mengambil secara tidak langsung itu uang dari orang lain. Nah, jadi bagaimana dia mengambil uang yang bukan miliknya. Jadi dia itu mengambil uang milik orang lain. Di situ bagaimana dia tidak menghormati hak dari orang lain. Itu dari kedua artikel tersebut. Kemudian, apa pesan utama yang ingin disampaikan dari kedua artikel tersebut? Pesan yang paling utama. Jason Chen. Apa Jason? Pesan utama yang bisa kamu ambil dari dua kisah tersebut apa? Oke, setelah Jason, Carla. Artikel yang pertama, Ya, apa? Apa, Nak? kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Good. Kalau yang kedua nggak tahu ada, aku taunya yang artikel yang Sama ya? satu. Oke, sip. Mantap. Gak apa-apa, Jason. Good. Carla. Apa, Carla? Pesan utama yang bisa kamu ambil dari kedua artikel tersebut apa? Saya, Pak. Oke, sabar ya. Setelah Carla, Novi. Oke, Carla tadi angkat tangan. Kita tidak boleh mengambil nggak boleh mengambil barang yang bukan punya kita. Good. Betul banget. Mantap, Carla. Oke, Novi Agustin. Apa tadi? Menghargai orang lain dan selalu membantu orang lain yang kesusahan. Jangan mengambil hak orang lain. Ya, benar. Mantap. Vanessa? Tadi Vanessa angkat tangan. Saya, Pak. Siapa itu? Enggak, Pak. Enggak ya? Oh, Owen. Kita mengambil hak milik orang lain dan bila bersalah harus menerima hukuman atas perbuatan kita. Betul banget, Owen. Good. Mantap. Siapa lagi? Siapa lagi? Kejahatan pasti ada. Apa, Vivian? Kejahatan pasti? Pasti ada balasannya. Kejahatan pasti ada balasannya. Benar banget. Karena tadi seperti yang saya bilang bahwa Allah sendiri pun menuntut keadilan. Ya sama halnya seperti kita. Hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan kita adalah bagaimana orang yang berbuat kejahatan pasti akan mendapatkan kejahatan. Orang yang menaruh kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Itu. Jadi ada keadilan ya yang ingin Allah berikan kepada kita. Oke, ada yang lain? Ada? Apakah ada? Atau ada yang mau bertanya?
Tidak ada. Tidak ada. Yang lain? Ada atau tidak ada? Oke. Jika memang tidak ada, kita lanjut. Ada kok. Jadi semuanya paham dan jelas ya? Sejauh ini Ya. paham ya? Oke. Mantap. Carla, paham Carla? Paham. Sip. Sekarang kita terus ke halaman berikutnya, halaman 170. Ke halaman sebelahnya, halaman 170. Oke, halaman 170. Mari membaca kisah kebiasaan Yudi. Oke, yang mau baca Novi Agustin, silakan baca Novi. Kebiasaan Yudi. Setiap jam istirahat sekolah, Yudi selalu ke perpustakaan. Di perpustakaan, Yudi membaca buku dengan tekun dan mengembalikan buku yang dibacanya ke tempatnya semula dengan baik. Ia juga meminjam buku untuk dibawa pulang dan dibaca di rumah. Yudi selalu mengembalikan buku yang dipinjamnya tepat waktu. Ia juga menjaga buku itu dengan baik, sehingga waktu mengembalikan buku itu masih dalam keadaan baik dan utuh. Begitu pula jika Yudi meminjam barang milik teman, ia berusaha menjaga barang itu dengan sebaik-baiknya karena itu milik orang lain. Oke. Di sini kita akan membahas tentang masalah bagaimana kita harus mampu itu menjaga barang milik orang lain. Menjaga barang milik orang lain tentunya itu merupakan bagaimana kita diberikan tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita diberikan kepercayaan yang besar pada kita bahwa kita dikasih tanggung jawab untuk menjaga apa yang orang lain berikan pada kita. Nah, sebenarnya banyak contoh yang bisa kita ambil. Yang contoh yang berdasarkan tadi kisah yang dibaca oleh si Novi tadi itu ialah di mana ia diberikan sebuah buku kepada Yudi, tetapi buku itu harus dijaga sebaik-baiknya karena tanggung jawab yang sudah diberikan oleh temannya itu untuk menjaga buku ini. Nah, karena dia kan meminjam barang milik orang lain ya, jadi tanggung jawab itu pula yang harus kita tekankan dalam diri kita, bahwa setiap orang yang memberikan kepercayaan atau memberikan sesuatu kepada kita, tentunya harus kita rawat dan kita harus jaga baik-baik, karena mereka juga dalam artian memiliki hak juga bagaimana kita menjaga dan mempertanggungjawabkan hak milik orang lain yang sudah berikan kepada kita. Di sekolah deh, misalkan di sekolah ya, kita meminjam pulpen teman. Kita meminjam sebuah pulpen kepada teman. Kemudian, misalkan si Sasya meminjamkan pulpennya kepada si Adelio. Adelio, ini pulpen ya, saya pinjamin, tolong Adelio jaga. Oh iya Sasya, iya Sasya, jadi saya akan jaga. Jadi Adelio itu punya peran yang sangat penting, bahwa Adelio harus mempertanggungjawabkan, harus merawat akan apa yang diberikan oleh Sasya. Jadi dengan pulpen itu, jadi Sasya sudah percaya kepada Adelio bahwa barang yang sudah dipinjamkan ke Adelio itu harus betul-betul dijaga. Nah, karena yang dia jaga adalah milik orang lain, bukan miliknya sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi anak-anak sekalian, setiap orang atau ketika kita berada di rumah, orang tua kita memberikan kita tanggung jawab untuk menjaga adik ketika di rumah, itu harus kita lakukan sebaik-baiknya. Nah, sama aja ketika orang tua memberikan tanggung jawab kepada kita untuk mengepel, itu juga kita harus lakukan sebaik-baiknya. Membersihkan rumah, segala macam. Nah, jadi banyak hal yang perlu kita lakukan dan bisa kita laksanakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih khusus ketika kita berada di rumah. Jadi dengan cara seperti itu,
kita bisa menumbuhkan kembali rasa menghormati, rasa menghargai hak dari orang lain atau milik orang lain. Nah, itu tentang kebiasaan, kisah tentang kebiasaan Yudi. Jadi kebiasaan ini bisa nggak kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak menerapkan tentang apa yang dilakukan oleh si Yudi? Yang dilakukan oleh si Yudi, ada yang bisa nggak? Menjaga kepercayaan, menjaga tanggung jawab, terus menjaga sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Kalian bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Mantap kalau bisa. Oke, jadi semuanya saya harap seperti itu. Semuanya bisa dan mampu untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh si Yudi. Oke, sekarang kita pindah ke halaman 171. Anak-anak lihat halaman 171. Baca dan renungkan mendalami pengalaman kitab suci. Bagian A, baca dan renungkan kutipan kitab suci. Sudah lihat semua ya? Yang halaman sebelahnya ya. Halaman sebelahnya. Baca dan renungkan kutipan kitab suci Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia... Apa? Bu, apa ya? Kenapa buku lama? Matthew Lee, buku lama halaman berapa ya Matthew Lee? Buku baru. Sorry, buku baru halaman 171. Pelajaran yang mana Pak? Saya lupa tadi. Ini kan setelah kita baca kebiasaan Yudi kan, kebiasaan Yudi, terus kita lompat ke halaman berikutnya. Kalau buku yang baru itu halaman 171. Kalau buku yang lama, Bapak kurang tahu. Coba Matthew Lee, cari Matthew Lee. Mendalami pengalaman kitab suci. Halaman 131. 131. Halaman 131, Pak. Oke, Ciko. Terima kasih, Ciko. Terima kasih, Matthew Lee. Halaman 131, buku yang lama. Nah, jadi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada yang tahu nggak apa maksudnya ini? Dari bacaan ini. Ada yang tahu nggak maksud dari bacaan ini? Ada nggak? Ada yang tahu? Oke. Jika memang belum ada yang tahu, Bapak akan memberikan penjelasan tentang apa sih? Menurut saya, Ya, menurut aku. kita harus bekerja keras. Mengapa kita tidak boleh mencuri dan mengapa kita harus bekerja keras? Karena jika kita bekerja keras itu adalah kebaikan. Jika kita mencuri itu adalah kejahatan, Pak. Wow, that's good. Exactly. Tepat. Tepat banget. Ada yang lain? Mungkin ada memiliki pendapat yang lain? Sebelum Bapak jelasin. Ayo Vivian, apa? Dan kita bekerja sendiri, kalau mencuri tidak seperti hasil yang memuaskan, dan kalau kita bekerja lebih memuaskan. Wow, good, mantap, benar. Betul. Wah, semakin keren. Ayo, apa lagi? Vivian dan Matthew Lee, luar biasa. Nyalain. Ayo yang lain apa?
Carla? Atau Natasha? Mungkin Natasha ada pendapat yang lain. Dipersilakan. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu, kita harus bekerja keras, jangan mencuri. Iya, betul banget Owen. Jika kita ingin menghasilkan sesuatu, kita harus bekerja keras tanpa kita harus mencuri. Betul banget. Itu yang harus ditekankan. Saskia? Saskia ada pendapat lain, Saskia? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke, jadi anak-anak sekalian, berdasarkan dari kutipan tadi itu dari dari kitab Efesus, bahwa orang yang mencuri janganlah ia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Sebagian orang mungkin muak ya dan bosan akan pekerjaan mereka. Bahkan ada sebagian orang juga yang berpendapat pekerjaan mereka itu begitu melelahkan, sehingga mereka menganggap itu sebagai hukuman dari Allah. Hal ini tentu saja tidak benar, bahkan jauh sebelum dosa masuk ke dunia. Nah, Allah juga telah memberikan pekerjaan yang berarti pada Adam dan Hawa, yaitu menjaga Taman Eden. Di sini kita menemukan serangkaian tindakan yang merupakan ciri khas dari mereka yang adalah milik Kristus. Motivasi bekerja yang seharusnya bukanlah untuk menumpuk kekayaan atau mencari harta, tetapi untuk memiliki sesuatu yang dapat dibagikan kepada sesama. Karena itu, dari sudut pandang kitab suci, pekerjaan dinilai sangat berguna dan mencapai sasaran saat pekerjaan itu membuat kita mampu membantu sesama. Oke, saya ulang lagi bahwa motivasi bekerja yang seharusnya bukanlah untuk mencari harta benda, tetapi untuk memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan kepada sesama. Karena itu, dari sudut pandang kitab suci, pekerjaan dinilai sangat berguna dan mencapai sasaran saat pekerjaan itu membuat kita itu mampu untuk membantu sesama. Rasul Paulus pun pernah berkata bahwa baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Pekerjaan kita mempunyai arti, terutama saat kita menyadari bahwa pekerjaan itu merupakan karunia Allah, dan bahwa kita menyenangkan hati Allah saat kita membagikan buah pekerjaan itu dengan sesama. Jadi anak-anak sekalian, kita dapat hidup dengan apa yang kita cari dan memperpanjang hidup dengan apa yang kita beri. Saya ulangi dari kitab tadi itu bahwa kita dapat hidup dengan apa yang kita cari dan memperpanjang hidup kita dengan apa yang kita beri. Itu sedikit ya membantu anak-anak dan juga memotivasi anak-anak sekalian supaya lebih paham dan mampu mengenai apa yang ingin dikatakan dari Efesus 4 ayat 28. Paham? Paham nggak? Paham. Yang lain semuanya paham? Paham, Pak. Sip. Mantap. Paham. Yos. Paham, Pak. Siap. Paham, Pak. Siap. Paham, Pak. Siap, Alfenstein. Siap. 10.0. Siap. Oke. Kemudian kita lihat ada pertanyaan itu di bawah itu. Kita lihat ya.
Ada 7 pertanyaan di bawahnya. Kita lihat bersama-sama. Mengapa orang harus bekerja keras? Ayo, mengapa? Orang harus bekerja keras untuk meraih Saya keinginannya. kebutuhan. Meraih keinginannya. Oke, sip. Nomor 1, udah dijawab oleh Matthew. Sekarang nomor 2, Owen. Owen nomor 2. Bapak tunjuk ya, supaya tidak ini ya. Owen nomor 2. Menurut Owen, mengapa orang tidak boleh mencuri? Karena mencuri itu tidak perbuatannya tidak benar. Betul banget. Good. Nomor 3, Silvania. Mengapa mencuri merupakan salah satu sikap tidak menghormati milik orang lain? Mengapa mencuri merupakan salah satu sikap tidak menghormati milik orang lain? Nomor 3. Mengapa? Karena mencuri adalah perbuatan yang jahat dan sudah mengambil barang atau apapun yang dimiliki oleh orang lain. Baik, betul banget Silvania. Mantap, betul. Baik. Nomor 4. Nomor 4, Amberly. Apa biasanya yang membuat orang mencuri? Apa biasanya orang membuat mencuri? Apa Amberly? Apa nak? Jadi soalnya apa, Pak? Soalnya, apa biasanya yang membuat orang mencuri? Nah, Amberly, apa Amberly jawabannya? Oke, kalau gitu. Galen. Apa Galen? Apa biasanya membuat orang mencuri? Yang membuat orang mencuri karena ada kesempatan, karena maunya tidak mau Dan menjadi mau ya. sesuatu secara instan. Yaps. Betul banget Owen. Alasan orang mencuri karena orang itu serakah dan tidak mau mengeluarkan uang. Iya, bisa jadi. Betul, bisa juga sih bahwa orang karena serakah, jadi dia tidak mau mengeluarkan apa yang dimilikinya. Makanya dia mencuri, jadi dia itu mengambil barang milik orang lain. Oke, boleh. Good. Kemudian, apakah kalian pernah mencuri barang milik orang lain? Baik itu di rumah maupun di sekolah. Apakah pernah? Tidak pernah. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Oke. Semuanya tidak pernah ya? Oh, semuanya tidak pernah mencuri. Pasti pernah lah. Yoi, pasti pernah lah. Rap pernah ya? Rap pernah ya? Ayo Rap, bagikan pengalamanmu. Mungkin ambil nasinya orang, mungkin ambil sendoknya orang. Ayo Rap, apa? Iya benar dikatakan oleh Rap bahwa kita semua itu tidak pernah yang namanya itu tidak mencuri. Pasti ada. Saya sendiri pun ada. Tapi saya minta dulu kalian dulu baru saya. Oke, Jason Chen. Ayo, siapa? Jujur. Mungkin di rumah ambil sendok. Sendoknya adiknya. Atau mungkin di rumah ambil HP adiknya. Atau mungkin di rumah ambil remote TV supaya adiknya tidak nonton TV. Oke, Vanessa, apa Vanessa? Saya sering ngambil uang koin, Pak. Uang koin, oke. Uang koin.
Di rumah, oke. Tuh, jujur, Vanessa. Saya yakin pasti ada lagi di antara kalian semua. Saya, Pak. Oke, apa sih, Van? Saya mengambil makanan di kulkas. Oh, oke. Makan di kulkas ya. Pasti penyanyi orang ya, terus Zivan ambil. Oke, itu. Tuh, kan banyak tuh. Siapa lagi? Yakin loh saya. Pasti ada loh. Ayo, jujur aja, nggak usah malu-malu. Tadi Vanessa udah terbuka, Zivan. Ayo. Kalau masuk tribun Apa, Ciko? saya sama kayak Fatisa, Pernah. Apa itu? aku pernah kain. Oke. Tuh. Di Silo juga udah pernah tuh. Nah, kalau saya dulu waktu SD ya, sama seperti kalian dulu. Jadi SD itu, dulu kan uang 1.000 itu udah paling besar ya. Nominalnya itu paling besar. Uang jajan 1.000 itu udah paling besar lah. Itu udah bersyukur banget anak SD, bocah SD itu dikasih uang 1.000. Nah, jadi itu hari kan waktu itu saya ini kan nggak dikasih uang jajan. Biasanya dikasih. Nah, tiba-tiba karena kan kalau di sekolah itu kan kalau jam istirahat kan makanan favorit dulu itu pisang goreng. Nah, pisang goreng dulu itu. Makanan favorit dulu itu pisang goreng. Nah, jadi harganya 500 perak pisang goreng itu. Jadi supaya jam istirahat itu beli pisang goreng, makanya saya ambil uang ibu saya itu di atas meja tanpa seizin mama saya kan. Jadi saya ambil di atas meja uang 1.000. Uang 1.000 tanpa sepengetahuan mama saya. Pas pulang ditanyalah, uang 1.000 di atas meja ini siapa yang ngambil? Nah, pertama-tama takut kan, nanti takutnya dimarahin kan sama ini kan orang tua. Karena mengambil uang tanpa seizin orang tua. Udah, jadi saya jujur. Oh, saya yang ngambil, gitu kan. Nah, tapi jujur itu membuat orang tua kita itu senang. Karena kita jujur atas perbuatan kita. Nah, jadi ketika kita sudah jujur atas kesalahan kita kepada orang tua kita, nah tentunya kita akan mudah mendapat dan kita juga akan mudah untuk dimaafkan. Nah, jadi berbuat sesuatu yang buruk, terus kita dengan cepat juga mengakui kesalahan kita, nah tentunya pasti orang juga akan mampu dan bisa memaafkan perilaku kita. Nah, itu pengalaman saya dulu. Terus semenjak itu pas SD, terus pas SMP, pas SMP juga itu gini. Jadi sembunyiin kaos kaki teman. Kaos kakinya di sepatunya waktu SMP ya, dulu. Ya laki-laki dulu ya. Jadi dulu begitu, sembunyiin kaos kaki teman. Itu kan. Jadi sembunyiin kaos kaki teman supaya kan kalau pergi gereja kan, biasanya kalau kami ke gereja itu kan ada kayak kapel gitu kan. Jadi harus lepas sepatu, lepas kaos kaki kan. Jadi saya iseng-iseng kan, sesembunyi punya teman. Nah, taruhlah di ember dekat kamar mandi itu. Dia cari. Tapi saya jujur, kaos kaki ada di situ. Nah, tapi dia, ternyata kau. Jadi bercanda. Nah, gitu. Jadi begitu teman-teman. Jadi sesuatu yang perbuatan yang jahat. Tetapi kita tahu ya, mana batas yang betul-betul yang luar dari batas bercanda itu, mana yang bukan. Nah, jadi ketika kita sudah mengakui kesalahan kita, orang lain pun akan pasti mudah memaafkan kita. Itu meskipun itu bercanda, tetapi jangan sampai kita melakukan hal yang lebih dari itu. Misalkan mencuri, terus mencuri uang segala macam dengan nilai yang tinggi, atau mengambil barang milik orang lain dan segala macam tanpa izin dia sampai tidak dikembalikan. Nah, itu baru tindakan yang sangat salah dan tidak patut untuk dicontoh. Nah, itu bagaimana kita
harus menghargai milik orang lain melalui hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, oke, sampai di sini. Ada yang bertanya enggak? Tidak. Tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Benar, tidak ada ya? Oke, jika memang tidak ada, sekarang Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan mengenai atau ringkasan tentang pelajaran kita pada hari ini. Jadi pelajaran ini kita akan sama-sama mengetahui secara garis besar tujuan dari pelajaran ini. Dan mudah-mudahan juga bisa berguna nantinya untuk anak-anak sekalian. Oke. Jadi anak-anak mendengarkan dan baik-baik. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa awal-awal tadi itu bahwa marga itu bisa berarti memandang yang penting atau bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Ketika seseorang tidak merasa dihargai, ia akan merasa dilukai atau direndahkan. Secara umum manusia membutuhkan suatu penghargaan, membutuhkan penghargaan dan juga dihormati. Banyak orang berharap tumbuhnya budaya saling menghormati dan menghargai di lingkungannya dimanapun dia berada. Banyak orang yang ingin mudah menghormati orang yang tua dan sebaliknya. Atau misalnya ada yang pula yang berharap yang kaya bisa menghormati yang miskin. Namun faktanya, banyak di antara kita yang belum dapat menunjukkan sikap menghargai kepada orang lain. Bahkan ada yang merasa itu mentang-mentang kaya, mentang-mentang cantik atau ganteng, atau mentang-mentang dia pintar. Nah, jadi sikap dari mentang-mentang ini yang membuat kita itu menjadi kurang menghormati orang lain. Saya sendiri anak-anak ya, walaupun menjadi seorang guru, masih sangat-sangat kurang dalam hal mempraktekkan sikap menghargai. Cara yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa hormat adalah dengan menunjukkan sikap hormat itu sendiri. Cara yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa hormat dan menghargai orang lain adalah dengan menunjukkan sikap hormat itu sendiri. Sekarang saya akan memberikan ada 6 poin sih, ada 6 poin tentang berkaitan tentang seluruh pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mendengarkan orang lain. Ini adalah cara yang paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghargai orang lain. Dengar ketika teman berbicara, mendengarkan Bapak Ibu guru yang menjelaskan di depan kelas, atau mungkin sapaan-sapaan dari teman yang sedang berpapasan dengan kita, mungkin atau orang tua kita ketika kita disuruh. Jadi menghargai teman, Bapak Ibu guru atau juga orang tua kita di rumah, bahkan siapa saja dengan cara mendengarkan mereka. Mendengarkan itu berarti memberi perhatian penuh kepada lawan berbicara, bukan malah bersikap acuh tak acuh atau cuek, sibuk dan hal lain. Seperti contohnya kita mengobrol dengan teman atau mengobrol dengan orang tua, kita malah asik main gadget atau main HP. Atau kita mengantuk ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di depan kelas. Ketika kita mendengarkan orang lain, kita menumbuhkan sikap positif kepada mereka. Mereka merasa diri itu berharga karena kita menghargainya. Sebaliknya, ketika kita tidak menghargainya, mereka bisa merasa diri mereka tidak berharga. Sehingga pada akhirnya mereka memiliki cara pandang yang miskin tentang diri mereka sendiri. Menghargai adalah berkat yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Barangkali hal itu kecil bagi kita, namun sebenarnya hal itu berdampak bagi orang yang bisa menerimanya. Itu yang pertama, mendengarkan orang lain.
Terus yang poin yang kedua, berempati. Berempati berarti menempatkan diri mengerti posisi orang lain. Apapun keadaan orang-orang di sekitar kita, tunjukkanlah bahwa kita ini berempati. Dan lama-lama kita akan mendapatkan rasa hormat. Karena pada dasarnya berempati adalah sebuah bentuk penghormatan. Hal yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan sikap yang berempati dengan cara turut bahagia ketika teman yang berprestasi, ketika teman yang berulang tahun, atau mendapatkan hadiah, dan juga menghibur teman-teman kita yang sedang mengalami kesedihan. Itu adalah bagian dari berempati. Poin yang ketiga, menghargai bantuan. Salah satu alasan utama seseorang kehilangan rasa hormat. Salah satu cara menghargai bantuan adalah mengucapkan terima kasih. Terima kasih nih. Mengucapkan terima kasih sekecil apapun bantuan yang kita terima dari orang lain. Bagi kita yang mungkin sudah mendapatkan kesempatan belajar dari Bapak Ibu guru maupun orang tua kita, manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya sebagai rasa hormat kita kepada orang lain. Selain itu, berkenan dengan sebuah bantuan. Jangan lupa juga untuk mengucapkan kata tolong setiap kali kita memerlukan bantuan dari orang lain. Jadi ingat anak-anak sekalian, dari menghargai bantuan, jika kita diberikan sesuatu kepada orang lain, langkah baiknya kita mengucapkan terima kasih. Nah, dan juga ketika kita minta tolong kepada seseorang, hendaknya kita mengucapkan kata tolong setiap kali kita memerlukan bantuan dari orang lain. Itu poin yang ketiga, menghargai bantuan. Yang keempat, banyak yang dihormati karena mereka itu berprestasi atau pintar ya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan sangat baik, seperti mengerjakan tugas atau PR misalnya, maka penghargaan itu datang dengan sendirinya. Kita bukan hanya mendapatkan nilai yang baik, tetapi tidak menutup kemungkinan teman lain atau bahkan Bapak Ibu guru suatu hari akan meminta solusi dari kita. Jadi anak sekalian, ketika Bapak Ibu guru memberikan tanggung jawab kita, anak-anak sekalian kerjakan PR halaman sekian, kalian harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu bagian dari kita menghormati hak orang lain. Jadi ketika kita sudah mampu menghormati, menghargai, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang baik bagi kita. Kita mengerjakan PR itu bukan berarti untuk mendapatkan nilai yang baik, bukan. Tetapi kita mendapatkan sebuah nilai kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, meminta maaf. Meminta maaf jika melakukan kesalahan mungkin merupakan hal yang sulit dilakukan. Tapi percayalah anak-anak sekalian bahwa orang-orang yang berani mengaku salah dan meminta maaf adalah orang yang pantas untuk dihormati. Saya ulangi, meminta maaf jika melakukan kesalahan merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tapi percayalah anak-anak sekalian bahwa orang-orang yang berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang patut dihormati. Itu, meminta maaf. Terus, poin yang terakhir, menghargai hak milik orang lain. Menghargai hak milik orang lain sama artinya juga mengakui keberadaan orang lain. Jika seseorang meletakkan milik pribadinya pada suatu tempat, mungkin dekat dengan jangkauan kita, misalkan ada tulis, itu jangan kita ganggu. Misalkan ya, ketika teman kita menaruh sebuah pulpen atau pensil atas meja, terus kita ambil seenaknya saja, tanpa meminta izin kepada mereka. Ya, jadi anak sekalian, pastikan barang-barang itu tetap aman. Meskipun pada saat itu hanya kita meskipun kita hanya kita sendiri yang berada di sekitar meja itu. Nah, jadi kita jangan pernah sekali-sekali mengambil barang yang bukan milik kita, atau jangan kita sekali-sekali merebut hak milik orang lain. Itu ada 6 poin yang perlu kalian ketahui. Dan terakhir, bahwa menghargai harus dilakukan dengan prinsip kasih kita kepada Tuhan.
dan kepada sesama manusia. Jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Saya ulangi, terakhir bahwa menghargai harus dilakukan dengan prinsip kita kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama manusia. Jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Itu sedikit penjelasan dan juga ringkasan untuk kesimpulan mengenai pelajaran kita pada hari ini. Sekarang, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke, semuanya jelas? Jelas. Semuanya jelas ya? Carla, Galen, Owen, Sylvania, Novi, Adelio, Jason, Chen, Amberly, Vanessa, Nico, Brian, Vivian, Zivan, Colvestin, Nicole, Sydney, Julie, Gisela, Federico, Alvaro, Viken, dan Chico. Oke, anak sekalian, sekarang Bapak minta kalian semua buka videonya. Bapak mau foto. Semuanya buka videonya, membuka foto untuk pelajaran kita pada hari ini. Oke, semuanya open your video. Oke, berikan senyum terbaik kalian. Berikan senyum terbaik kalian, oke. Oke, ayo yang lain. Matthew Lee, silakan. Brian, buka videonya semua. Bapak mau foto. Oke, Nicole, Chico. Oke, Brian, Nicole, Viken. Buka videonya. Jason Chen, buka videonya semuanya. Bapak mau foto. Supaya nanti sekolah hati kudus tahu. Oke, Nicole silakan buka videonya, Nicole. Oke, buka videonya semuanya. Jadi sekolahan tahu bahwa wah anak-anaknya masih semangat belajar. Ayo, silakan buka semua. Buka semua videonya semua, ayo tanpa terkecuali. Semuanya buka videonya. Nicole buka videonya, Gisela juga, Viken. Rap juga buka videonya, Brian juga buka videonya. Oke, welcome back Nicole. Oke, Owen, silakan buka videonya semuanya. Oke. Semuanya buka. Nico juga. Nico mana videonya Nico nih? Chico juga mana mukanya Chico ini? Brian, mukanya Brian mana? Viken juga mana? Ayo semuanya buka ya. Begitu saya nggak usah diituin, apa nggak usah. Sylvania juga. Oke. Pak, request start video. Apa? Start video. Iya. Oke. Oke. Ternyata mukanya kalian cantik-cantik dan ganteng-ganteng kalau kalian buka semua videonya. Oke. Semua siap ya? Saya hitung. Berikan senyuman terbaik kalian. Oke, semuanya siap. Oke, mantap Chico. 1, 2, dan 3. Senyum semua. Oke, sekali lagi. Sabar. Sabar. Oke. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Oke, semuanya. Sudah semua ya? Oke. Jadi anak sekalian, minggu depan itu minggu depan itu kita ada latihan soal ya. Minggu depan kita ada latihan soal untuk PAS. Karena 2 minggu lagi itu kita akan PAS, PAS. Jadi minggu depan kita ada latihan soal untuk membahas mengenai soal-soal yang akan keluar nanti pada saat PAS. Oke, jadi minggu depan kita akan
Minggu depan nggak Zoom sih, kita akan bahas soal sih di grup WhatsApp aja. Di grup WhatsApp. Untuk Hari apa, Pak? hari Senin depan. Senin depan. Soalnya Senin depan lagi, soalnya hari Jumat itu, Jumat depan Jumat tanggal 4 ya. Jumat tanggal 4 Desember itu kita udah mulai ulangan PAS. Dan yang pertama itu adalah agama dan bahasa Inggris. Jadi makanya hari Senin kita akan latihan soal untuk mempersiapkan PAS pada tanggal 4 nanti. Oke? Jelas ya? Jadi anak sekalian, oke. Jadi saya ucapkan hari ini terima kasih banyak atas partisipasi kalian semua, atas kebaikan kalian semua, sehingga kalian bisa mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan juga bisa menambah wawasan yang baru dan juga mendapat manfaat yang lebih baik lagi yang bisa kalian lakukan ke depannya. Ingat bahwa Allah sendiri menuntut kita itu bagaimana kita ingin bersikap untuk menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri. Oke, semuanya saya ingatkan lagi bahwa kalian semua tetap jaga kesehatan ya. Dalam situasi seperti ini. Ya, silakan Vivian. Nanya apa? Yang tadi tanya jawab itu nggak dikerjain di buku kan? Cuma diomongin. Iya, diomongin doang. Jadi hari ini nggak ada PR ya. Hari ini nggak ada PR. Hari ini nggak ada PR ya. Jadi nggak ada PR. Jadi saya ingatkan kembali bahwa tetap jaga kesehatan dalam situasi seperti ini. Jangan banyak keluar rumah dulu ya semuanya. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan yang bersih, dan ingat harus selalu bersama keluarga saat di rumah. Oke? Sampai bertemu minggu depan anak-anak semua. Sampai berjumpa kembali di Senin depan. Jangan lupa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain pasti kita akan mendapatkan sesuatu juga yang lebih bermakna dari orang lain. Kebaikan tentunya kita akan mendapatkan kebaikan. Kejahatan ya tentunya juga suatu saat kita akan mendapatkan kejahatan juga. Memberikan hak milik orang lain merupakan salah satu kebaikan yang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi banyak orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu Senin depan. Jumpa, Pak. Oke, goodbye and see you next week. Bye. Oke, bye. Iya, bye semua. Bye. Oke. Yang mau nanti lanjutkan sama Pak Edwin ya. Nanti sama Pak Edwin lagi, lanjutkan dengan Pak Edwin. Oke. Bye semua ya. Tamatin ya.